bertambahnya jabatan, 4 bertambahnya ibadah. Maka 4 ini potensial sangat membuat orang bisa jadi sombong. 1, bertambahnya ilmu. Siapa mereka yang bertambahnya ilmu bisa sombong? Termasuk diantaranya mereka yang banyak gelarnya. Mereka, bahkan ustadz pun ada yang sombong. Ada ustadz yang sombong, banyak. Mana ustadz yang sombong? Yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. Perbedaan dalam Islam wajar, itu sunnatullah, tidak bisa dipungkiri. Saya kasih contoh, ibu-ibu. Suatu kali Nabi kumpul para sahabat. Nabi lalu bertanya, "Atadruna manil muflis?" Saudara-saudara sekalian, tahu enggak siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Tahu enggak siapa yang pailit nanti di akhirat? Macam-macam jawaban sahabat. Ada yang mengatakan yang tidak sholat ya Rasul. Nabi jelaskan, dia sholat, bahkan sholat sunnahnya baik. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul, dia puasa Ramadan, Senin Kamisnya lancar. Kalau begitu yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat, zakat harta, zakat fitrah dia keluarkan. Lalu sahabat berkata, yang tidak haji ya Rasul. Nabi jelaskan, dia haji bahkan sudah umroh berkali-kali. Seluruh sahabat heran. Lalu Nabi berkata lagi, siapa yang tahu yang bangkrut di akhirat kelak? Akhirnya tidak ada yang tahu. Nabi lalu menjelaskan, yang bangkrut nanti di akhirat, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan ia memutuskan persaudaraan. Sahabat heran. Lalu sahabat bertanya, kok bisa bangkrut ya Rasul? Dia kan sholat, dia puasa, dia bayar zakat, dia haji, kok bisa bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, betul, hubungannya kepada Allah baik, ibadahnya kepada Allah baik, tapi sayang 1000 sayang, hubungannya kepada sesama manusia hancur. Sebelah kanan rumahnya dia bertengkar, depan rumahnya dia musuhi, sebelah kirinya dia berkelahi, sebelah belakang rumahnya pun dia musuhi, seluruh orang di sampingnya hampir dia musuhi semua. Akhirnya di akhirat kelak, ketika di store salatnya, ya Allah ini salatku, datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah tetangga di Medan, dia fitnah saya, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keritin rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya ya Allah, saya malu satu kampung. Saya minta keadilan hari ini ya Allah. Allah kemudian berfirman, kalau begitu kau ambil dia punya sholat 20 tahun. Nah, dia setor lagi puasanya. Ya Allah ini puasaku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah tetangga di Medan, dia serobot saya punya tanah 1 meter. Saya bertetangga, dia ambil tanahku 1 meter. Akhirnya setiap hujan banjir saya punya rumah. Saya mau lapor sama polisi, temannya polisi. Akhirnya apa? Saya kehilangan tanah 1 meter. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, ya sudah, kalau begitu ambil puasanya 20 tahun. 20 tahun. Habis puasanya 20 tahun. Datang lagi dia setor lagi zakatnya. Ya Allah ini zakatku. Pernah lagi dia datang. Ya Allah saya pernah berkantor sama-sama di kantor wali kota Medan. Dia fitnah saya. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya saya tidak diangkat-angkat jadi pegawai negeri. Saya hanya jadi pegawai honor. Tidak ada namaku di K1. Tidak ada namaku di K2. Saya tanya, kalau tidak ada namamu di K1, tidak ada namamu K2, kau pulang rumahmu, cari di KK, pasti ada. Akhirnya saya tidak diangkat-angkat jadi pegawai. Saya minta keadilan ya Allah. Allah berfirman, ya sudah, kalau begitu ambil zakatnya 20 tahun. Habis sholatnya, habis puasanya, ambil zakatnya. Dia setor pula hajinya. Ya Allah ini hajiku. Datang lagi. Ya Allah saya pernah sama-sama caleg di Sumatera Utara. Dia fitnah saya. Dia sebarkan fitnah. Akhirnya saya tidak terpilih. Saya minta keadilan hari ini ya Allah. Allah berfirman, ya sudah ambil hajinya. Habis sholat, habis zakat, habis puasa, habis haji, masih ada yang datang. Ya Allah saya juga pernah disakiti. Saya minta keadilan hari ini ya Allah.
Ini yang tadi banyak amalnya lalu berkata, ya Allah, bagaimana lagi? Sudah habis amalku. Lalu Allah berfirman, supaya adil, ambil dosa-dosanya orang yang pernah kau sakiti hatinya. Inilah yang disebut bangkrut. Habis amal kebaikannya, dosa-dosanya orang masuk kepada dirinya. Nah, agar kita tidak termasuk orang yang bangkrut, memutuskan persaudaraan, maka Polda Sumatera Utara mengajak kita hadir di tempat ini untuk apa? Agar kita bersatu dan tidak berpecah belah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mari kita simak lebih jauh. Kenapa orang berpecah belah? Apa sebab orang bertengkar? Apa sebab orang bermusuhan? Satu, yang paling aktual sekarang, orang bermusuhan, orang berpecah belah gara-gara apa? Pemilu. Iya, ibu-ibu, jangan pecah belah gara-gara pemilu. Jangan bertengkar gara-gara pemilu. Pemilu adalah pesta. Ibu, kalau saya tanya, kalau ibu bercerita pesta, apa yang ada di otak ibu? Kalau kita ingat-ingat pesta, apa yang ada di benak kita? Pasti senang-senang, kita gembira-gembira. Pesta pengantin, pesta ulang tahun. Tidak ada orang datang pesta pengantin takut, kecuali yang ada selingkuhnya di sana, dibawa istrinya, takut itu. Ya, pesta demokrasi ini pesta 5 tahunan. Jangan ibu takut, jangan berpecah belah. Kenapa pemilu biasa pecah belah? Kenapa biasa pemilu bisa ribut? Satu penyebabnya pemilu bisa ribut, gara-gara apa? Politisinya sendiri. Caleg, ayo silakan paparkan visi misimu. Jangan kau sogok rakyat. Jangan bawakan sembako rakyat. Jangan bodoh-bodohi rakyat. Paparkan saja visi misimu. Ibu-ibu, bapak-bapak mau lihat caleg yang baik atau tidak? Lihat balehonya, apa bahasanya. Saya doktor di bidang ilmu komunikasi. Dari kalimat yang ada di baleho, saya bisa tahu ini beleng-beleng atau cerdas. Tahu beleng-beleng? Beleng-beleng tahu? Itu kalau di Sulawesi Selatan, beleng-beleng itu bahasa Indonesianya dungu. Tahu dungu? Tahu dungu? Minum es krim, dia tiup. Itu dungu itu. Beleng-beleng. Bisa ditahu dari mana bahasanya. Coba lihat, kadang-kala ada caleg nggak masuk akal bahasanya. Lahir dari rakyat, hidup untuk rakyat, mati untuk rakyat. Apa maksudmu, bos? Perjelas. Bikinlah program, misal kalau saya terpilih anggota DPR, garam di Kota Medan gratis. Jelas. Ya. Maka caleg tolong jangan bodoh-bodohi rakyat. Rakyat juga jangan memeras caleg. Diajak sosialisasi langsung dia bilang, wane piro. Nih. Ibu sekarang ini majelis taklim pandai juga dia politik praktis. Ada caleg datang, Pak, majelis taklim saya 300 orang. Aman Pak, saya bisa kendalikan, tapi tolong belikan seragam. Ayo. Malah ada dia tulis, siap menerima serangan fajar. DPR RI 700.000, DPR Provinsi 500.000, DPR Kota 300.000, jumlah suara 9. Kehidupan kerasmu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya mau tanya ibu-ibu. Halo ibu, bu, halo ibu. Ada ndak orang yang jadi kaya karena menerima sogokan pada hari pencoblosan? Ada? Paling 300.000. Ibu dikosogok 300.000 jadi kaya enggak? Bapak-bapak kalau tidak terima sogok 300.000 jadi miskin apa tidak? Tidak pengaruh. Tapi kalau menerima 300.000 demi Allah, tidak diterima amal ibadah Ramadannya, tidak diterima amal kebaikannya selama 40 hari 40 malam. Maka ibu-ibu mau bangun negara kita, bapak-bapak mau bangun Republik Indonesia? Mau? Jangan terima money politik, jangan terima sogok, jangan terima sembako. Perbaiki negara kita ini dengan apa? Hilangkan money politik, hilangkan sogok-sogok. Ibu-ibu, bu, jangan cemas soal isi perut. Allah yang ngatur. Bu, pernah lihat cicak? Pernah lihat cicak? Apa dia makan cicak? Masuk akal enggak?
Satu terbang, satu di dinding. Di mana ketemunya? Nggak ada terminalnya. Satu terbang, satu di dinding. Tapi Allah yang ngatur rezekinya cicak. Masih ingat lagu kita waktu kecil? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Lagu tidak mengatakan cicak lompat ke nyamuk. Udah setengah mati. Itu lagu dulu waktu kita kecil. Dulu lagu-lagu kita waktu kecil bagus-bagus, mendidik. Ya, lagu kita waktu kecil kalaupun dandut apa? Mengapa mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Mengapa semua yang asik-asik juga diharamkan? Jawabannya apa? Itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kenikmatan. Dulu lagu kita dulu. Sekarang lagunya anak-anak apa? Pulang-pulangku berbadan dua. Hancur kau cilaka. Ayo Bapak saudara-saudara sekalian, pertama yang bisa merusak pemilu kita adalah politisinya, calegnya. Yang kedua yang bisa merusak pemilu kita, tim sukses. Ini kadangkala tim sukses sendiri. Disuruh bikin baleho 10, 3 aja dibikin. Ditanya mana yang 7, dia bilang kena angin komandan. Ada tim sukses di sini? Ada. Biasanya itu tim sukses itu kontraktor. Iya. Ibu-ibu, pernah dengar cerita kontraktor di akhirat? Pernah dengar cerita kontraktor di akhirat? Ini SMS lah, ini penghuni sorga dengan penghuni neraka. Dia bilang penghuni sorga, bagaimana kabarmu di situ mas bro? Dia bilang, nggak ada enaknya di sini, di blender terus kita. Kamu bagaimana kabarmu di sorga? Masya Allah, enak betul di sini. Akhirnya berkata ini yang dari neraka, mas bro, bolehkah kami jalan-jalan ke sorga? Bolehlah, tapi bagaimana caranya? Kata penghuni neraka, gampang. Penghuni neraka kan rata-rata kreatif. Gampang, nanti kami jalan keluarnya. Gimana caranya? Kami bikin jembatan dari sorga, kamu juga bikin jembatan dari neraka. Baik kalau begitu, lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama, jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua, selesai 70%. Hari ketiga, tuntas, efektif, dan efisien. Sementara jembatan dari neraka sorga belum juga dimulai. Dilihat-lihat ini, kenapa itu jembatan dari sorga belum dimulai? Teriaklah ini dari neraka, oi, kenapa kau belum mulai jembatanmu? Kami sudah sampai di tengah ini. Apa kata penghuni dari sorga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pemborong, panitia, ada semua di situ. Di sini hanya anak yatim piatu. Pak Imam dah tahu komputer, salah campur semennya. Anggota DPR ketawa-ketawa, kami tidak masuk di situ, Ustaz. Pernah juga dengar ceritanya anggota DPR di akhirat, Ibu? Pernah dengar? Jadi masuklah ini Pak Imam sorga. Sampai di dalam sorga, ini Pak Imam dilihat banyak anggota DPR dalam sorga. Kok banyak anggota DPR? Di negara saya banyak yang di OTT tangkap tangan. Kok bisa? Dia datang protes sama malaikat, penjaga sorga. Malaikat, kenapa banyak anggota DPR di sini? Di negara saya kok banyak ditangkap? Kata penjaga surga, "Nggak usah kau ribut." Kenapa? Ini cuma reses, sebentar lagi dia pulang ke neraka. Satu, yang menjawabkan kita ribut pemilu, politisi. Dua, tim sukses. Wahai tim sukses 01, tim sukses 02, silahkan sampaikan kehebatan calonmu, tidak usah kau urusi calon orang lain.
Silakan kau sampaikan apa prestasi calonmu, tidak usah kau urusi kejelekan calon orang lain. Aman. Yang ketiga, yang bisa menyebabkan ini pemilu ribut, apa? Hoax. Ibu-ibu tahu hoax? Tahu hoax? Sepupu satu kali dengan fitnah, bersaudara dengan cerita bohong. Jangankan dalam Islam, jangankan berita bohong, berita benar saja tidak boleh diedarkan apabila itu mengancam kemaslahatan. Saya ulang, dalam Islam jangankan berita bohong, berita benar, berita ada kejadiannya, ada faktanya, ada saksinya, betul itu kejadian, benar kejadiannya. Tapi kalau mengancam kemaslahatan, haram kita edarkan. Setiap tempat ada ucapan yang cocok untuk tempat itu, dan setiap ucapan ada tempat yang cocok untuk ucapan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, hindari hoax dalam pemilu ini. Yang biasa kita masuk penjara, bahkan akhirnya berpisah dengan keluarga. Gara-gara apa? Menyebarkan hoax. Ibu-ibu sekarang gampang sekali menyebarkan fitnah. Terima, dia pendukungnya 01, dia terima di WhatsApp kejelekan 02, maka langsung di-share. Dia pendukungnya 02, dia terima fitnah dari 01, jelekan 01, langsung dia share. Orang keberatan, lapor polisi, ibu masuk penjara, orang jadi presiden. Namanya dongok-dongok, beleng-beleng. Ya, ale bu, ini tukang gosip ini. Nah, kalau begini nih, duduk-duduk begini, damai tapi gersang itu begini. Duduk begini nih, dia enggak cerita tapi mulutnya dong. Apa? Saya tadi lewat, ada yang gosip saya sedengar. Itu juga bajunya waktu di TV One. Pret. Nih. Ibu, yang tukang gosip itu suka ikut campur kan? Iya, biar bukan urusannya dia campuri juga. Orang yang suka ikut campur nanti takdirnya seperti toge. Tahu toge? Tahu toge, Bu? Coba lihat toge. Di mana-mana dia ikut campur. Gado-gado, pecel, tahu isi, sop Banjar, tahu soto Betawi, selalu ikut campur. Maka karena dia selalu ikut campur, Allah takdirkan toge tidak ada yang lurus, semuanya bengkok. Makanya kalau ada di Medan pagi-pagi gosip teriaki, toge nye. Ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Hindari hoax. Yang keempat, yang bisa menyebabkan putusnya persaudaraan, ini tadi hoax. Sekarang yang keempat, yang bisa memutuskan persaudaraan apa? Sangka buruk. Tahu sangka buruk? Contoh, ada ibu-ibu Bayangkari di sini? Ada? Sangka buruk, telepon suaminya tidak dijawab, mulai bersangka buruk. Pasti ketemu lagi pacarnya yang SMA itu. Sangka buruk. Kalau ibu mau sangka baik, tenang perasaan, telepon suami tidak dijawab. Oh, suamiku lagi sholat duha. Tenang perasaan. Telepon 2 kali tidak dijawab. Oh, suamiku lagi menghadap Kapolda. Tenang perasaan. Telepon lagi tidak dijawab. Oh, mungkin suamiku lagi buang air besar. Masa kita mau dengar telepon? Sedih. Nih ibu-ibu ini suka sangka buruk sama suaminya. Dia jadikan suaminya tahanan kota, wajib lapor 24 jam. Baru keluar suaminya 1 jam menelpon. Di mana kau, Pak? Saya di kantor, jangan ribut-ribut di negara. Di mana kau? Ini. Ada begitu di sini? Gak ada. Pret. Ada juga ibu-ibu suaminya AKBP, dia jadi kombes. Ada. Kata tawan saya, mana ada polisi tidak takut sama istrinya. Iya. Langsung kawan saya bilang, sebenarnya itu polisi tidak takut sama istrinya, Ustadz. Cuma ini istri selalu melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Ada?
Masya Allah. Ada bapak-bapak sini takut sama istrinya? Ada. Berhenti kau jadi laki-laki. Apa mau takut sama istri? Semua gaji kita diambil. Belum naik saja gaji dia sudah tahu. Bahkan dia belum terima sih, dia pikir bulan depan apa saya cicil ini. Mana caranya? Gaji semua 100% diambil. Kita belikan mobil, dibelikan rumah, dibelikan gencungnya pun kita beli. Sampai tawasnya pun kita yang belikan. Baru mau takut sama istri. Apa ini tuh? Orang bilang, Ustadz tidak takut sama istri. Ngapain saya mau takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Begini, susah Ustadz. Kenapa susah Pak? Masalahnya kalau dia marah Ustadz, dia banting, dia pecah itu piring Ustadz. Saya bilang, sini kau jadi laki-laki. Kalau istrimu pecahkan satu piring, kau pecahkan satu lusin. Kenapa? Piring boleh dibeli, tapi harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak. Allahu Akbar. Bu, sayangi suami bu. Tidak gampang itu jadi suami, apalagi kalau suaminya polisi, kasihan. Di jalan tiup asap knalpot, dimaki-maki sama pengendara, kadangkala diinjak sepatunya sama motor, di kantor dimarah-marah sama komandan, kadangkala ditunjuk perutnya, siap komandan, siap salah, salah. Coba sampai di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Ngapain kau tidak lawan itu komandanmu? Apa mau dilawan? Nah dia komandan. Ini ibu-ibu ini suka menyiksa suaminya. Ayo bu, baik sangkalah sama suami. Demi Allah, Nabi pernah jelaskan, andai saja boleh manusia sujud kepada sesamanya manusia, maka istri saya wajibkan sujud di depan suaminya. Kenapa begitu Ustaz? Karena ibu, kami laki-laki yang menanggung ibu dunia akhirat. Coba, kami laki-laki yang menanggung ibu dunia akhirat. Contoh, suaminya ulama, suaminya penghafal Quran, suaminya Senin Kamis puasa, suaminya pendakwah, tapi istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak sholat, istrinya tidak puasa Ramadan. Demi Allah kata Al-Quran, ku ampusakum wa ahlikum nara. Orang seperti ini suaminya ulama, istrinya tidak baik sifatnya, suaminya dulu masuk neraka, baru istrinya. Beda kami laki-laki, ibu-ibu. Misal suaminya tukang rampok, suaminya koruptor, suaminya pengedar narkoba, suaminya selingkuh kiri kanan, tapi istrinya sabar, istrinya baik agamanya. Ibu disuruh pilih 7 pintu sorga kata Nabi, tadkhulul jannati bisalam. Silakan ibu pilih sorga mana yang kau mau masuki. Tuh. Maka baik sangkalah sama suami. Tiba-tiba masuk WhatsApp, saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Baik sangka, suamiku kan polisi, melayani masyarakat dengan baik. Curi, ini baru cerita sudah marah. Memang ini. Bu, ada orang curhat sama saya di Kalimantan, pengusaha sukses batu bara, tiba-tiba bangkrut. Saya tanya, Pak, bagaimana penghormatan Bapak kepada istri selama ini? Wah, itulah dia Ustadz, saya lebih senang istrinya orang daripada istriku. Tapi ya wajarlah kalau suami kadangkala tidak senang sama ibu. Gimana, ibu tidak pernah cantik di rumah. Suaminya pulang daster tinggi sebelah, tidak sikat gigi, kasih bedak yang dari beras, dikasih ketimun matanya, nonton film India, dibandingkan suaminya Sahrul Khan, dia kasih naiklah kakinya, makan kacang, pegang remote. Datang suaminya menguap, angkat ketek. Bagaimana suamimu tidak tekanan batin? Di kantor pelayanannya eksekutif, naik pesawat bisnis kelas, sampai di rumah pelayanan kelas ekonomi. Bagaimana suami mau betah? Bu, coba mulai sebentar malam, cantik-cantiklah. Mau pulang suami sambutlah dengan lagu Bila Kamu di Sisiku, hati rasa syahdu. Itu ibu-ibu dulu. Marah-marah suaminya dia tidak marah.
Dia dengar suaminya, kadangkala pun suaminya marah, berantakan rumahnya, istrinya nyanyi aja. Insaflah wahai manusia. Itu ibu-ibu dulu. Sekarang ibu-ibu apa lagunya? Yo ayo, yo. Kayak orang kesetrum. Ayo, ibu-ibu ada ndak yang jahat suaminya? Ada juga. Dengar kata Nabi, bukan bagian dari umatku suami yang mengkhianati istrinya. Selingkuh. Pak, bagaimana karir kita mau baik kalau istri yang setia di rumah mendoakan bapak kemudian hianati? Masih ingat waktu kita ijab kabul? Saya terima nikahnya Ramadan binti Abdurrahman dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah yang kita jagadaikan, Allah yang kita jadikan jaminan. Lalu ketika Allah kita jadikan jaminan, lalu kita sengsarakan anak gadisnya orang, Allah pasti marah. Kapolda saja kita jadikan jaminan, marah ketika namanya kita rusak. Saya saja polisi tidak pernah merusak nama baik saya, kau justru merusak nama aku, saya pecat kamu. Apalagi Allah. Maka bapak-bapak kalau istri marah, rumusnya diam. Nggak usah. Kalau ibu-ibu ngomel, diam. Biar dijelaskan, nggak masuk di akalnya. Apalagi kalau perempuan sudah bilang, pokok, sudah, lebih diam. Kalau perlu makan obat tidur. Ini perempuan dijelaskan satu, muncul pertanyaan dua. Dijelaskan dua, muncul pertanyaan tiga. Clear semuanya, dia ungkap lagi 10 tahun yang lalu. Maka lebih diam. Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan dan menyusui anak saya. Masih ingat waktu hamil? Masih ingat? Nanda. Ibu-ibu hamil tidak ada enaknya, tidur pun setengah mati. Poso, sesak napas, satu aja gayanya, gaya pasrah. Jalan aja. Ibu-ibu sudah hamil, melahirkan. Masih ingat waktu melahirkan, Bu? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri Kapolda melahirkan senyum? Ndak ada. Keluar kona. Tidak. Tetap. Ya, Bu. Paling kita laki-laki setengah matinya ketika apa? Ngidam. Masih ingat waktu ngidam? Sampai ada ibu-ibu yang bapak yang minta, Ustadz, apa doanya supaya berhenti istri ngidam? Saya bilang, ngidam apa istrinya, Pak? Dia bilang, nanti dia bisa tidur dengan tenang kalau dia lihat saya di atas lemari. Sebenarnya kok dia bodoh-bodohi kau itu. Berhenti kau. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 9, setengah 9 sudah naik lemari. Sudah berhenti kau. Tidak ada itu. Mana ada ngidam orang bule? Tidak ada. Mana ada orang ngidam orang Arab? Tidak ada. Kalau ada ngidam itu dalam Islam pasti ada hadisnya. Tidak ada itu ngidam. Hanya ada di Indonesia dan Malaysia. Istri saya waktu ngidam, dia bilang, tidak ada ngidam. Berhenti. Yang ketiga, bapak kalau marah sama istri, bayangkan bagaimana susahnya menyusui. Masih ingat waktu menyusui, Bu? Masih ingat? Susah kan? Apalagi waktu usianya 7 bulan. Tumbuh giginya, Ibu. Langsung dibayangkan dirinya. Masih ingat, Ibu? Ayo. Begitu digigit, apa, Ibu? Awit tempelek. Hei, kau gigit saya. Tidak. Nak, lepas kau nak. Siang anaknya, malam bapaknya lagi. Ya. Menderita. Makanya, Pak, kalau ada bapak-bapak kurang ajar sama istrinya, kata Nabi, bukan bagian dari umatku suami yang kurang ajar sama istrinya. Ya. Dah. Berhentilah sangka buruk. Ya, Bu, Ibu. Apa lagi? Sudah, Bu. Berikut lagi, apa yang bisa memecahkan persaudaraan kita? Setelah sangka buruk, apa lagi? Misal, sangka buruk, bapak polisi, tiba-tiba Kapolda mutasi, pindah, sangka baik, itulah yang terbaik.
Saya dalam hidup saya selalu sangka buruk. Tamat SMA saya daftar tentara. Saya ingin jadi akabri penerbang. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah waktu itu. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara? Temanku lulus akabri polisi. Sekarang dia disulbar pakai satu bunga. Baret merah karena dia reserse. Saya lulus pakai baret putih. Alhamdulillah. Dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam, saya caramai kau semua. Apa? Ini namanya sangka baik. Jangan pernah sangka buruk. Wahai para caleg, tim sukses, kalian sudah sosialisasi, sudah melakukan visi misi, sudah menyebarkan baleho, sudah jual sawah, ternyata tidak terpilih. Percaya itu yang terbaik buat Anda. Saya 2013 ikut juga Pilwali Makassar, 10 pasang calon, saya juara 2. Orang bilang dikalah Ustaz, tidak dikalah, cuma yang menang lebih banyak suaranya dari saya. Namanya sangka baik. Sangka baik, jangan pernah sangka buruk. Tidak ada enaknya sangka buruk. Tiba-tiba kita dimutasi dari Kapolres, tiba-tiba menjadi non job. Sangka baik, dengan tidak menjadi Kapolres, waktu Bapak lebih banyak untuk keluarga. Sangka baik. Ya. Berikutnya, yang menyebabkan putus persaudaraan, apalagi sombong. Apa itu sombong? Pakai barang mewah? Belum tentu. Apa sombong? Pakai barang-barang mahal? Belum tentu. Lalu apa itu sombong? Sombong itu ada dua. Satu, menganggap remeh orang lain. Dua, tidak mau menerima kebenaran. Sombong itu sifatnya dua. Satu, menganggap remeh orang lain. Dua, menolak kebenaran. Kenapa biasa orang sombong? Ada 4 penyebab datangnya sombong. 1, bertambahnya ilmu. 2, bertambahnya harta. 3, bertambahnya jabatan. 4, bertambahnya ibadah. Maka 4 ini potensial sangat membuat orang bisa jadi sombong. 1, bertambahnya ilmu. Siapa mereka yang bertambahnya ilmu bisa sombong? Termasuk diantaranya mereka yang banyak gelarnya. Mereka, bahkan ustadz pun ada yang sombong. Ada ustadz yang sombong, banyak. Mana ustadz yang sombong? Yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. Perbedaan dalam Islam wajar. Itu sunnatullah, tidak bisa dipungkiri. Saya kasih contoh. Ibu-ibu, kenapa enak makan? Kenapa enak makan? Karena gigi kita beda-beda. Ada gigi seri, fungsi memotong, cak. Ada gigi taring, fungsi merobek. Makanya kalau ibu makan daging, tidak ada orang makan daging begini. Nah, ada lagi fungsi geraham, apa? Menghancurkan. Bayangkan kalau kita semua sama, gigi kita semua gigi seri, bagaimana makannya? Repot kita makan daging. Ayo, makanya sunnatullah, perbedaan itu harus ada memang. Itu ketentuan dari Allah. Yang salah kalau kita menyalahkan pendapat orang. Contoh, melekatkan tangan setelah takbir, Allahu Akbar. Itu kan minimal 4 mazhab. 1, Allahu Akbar, antara perut dengan pusat. Yang kedua, Allahu Akbar di atas dada. Yang ketiga, Allahu Akbar di bawah pusat. Yang keempat, Allahu Akbar lurus. Mau begini silahkan, yang penting jangan kau salahkan yang begini. Mau begini silahkan, yang penting jangan kau salahkan begini. Semua benar. Kalau semua benar, mana yang salah Ustaz? Kalau kau pakai semuanya. Dia pakai 4-4, salah itu. Allahu Akbar. Salah bos. Ayo. Adakah ustadz yang sombong? Mereka yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. Ceramahnya menghasut, ceramahnya menyakiti orang. Itu ustadz sombong itu. Allah tidak menyenangi sifat sombong. Kenapa? Karena hanya Allah yang boleh sombong. Dari 99 nama Allah, satu diantaranya Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Kenapa? Karena hanya Allah yang tidak terbatas. Kalau ilmu, jangan sombong gara-gara ilmu. Allah cabut ilmumu, kau bisa pikun. Pernah dengar cerita orang pikun? Profesor, doktor, banyak sekali gelarnya. Tapi begitu mau pensiun, mulai pikun. Diprotes sama istrinya, Pak, biasanya kalau mau pergi ngajar kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu kau tidak pernah lagi cium saya. Langsung suaminya berkata, berarti siapa yang saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dia cium. Coba, jangan juga modus. Selesai dengar ceramah begini pura-pura pikun. Didapat anaknya dalam kamar pembantu lebih, kukira nak, bamamu nak. Modus. Ayo, yang berikutnya lagi.
Apalagi menyebabkan orang sombong? Dua, pangkat jabatan. Kapolres, Kapolda, Wakapolda, Wakil Bupati, Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota. Jangan sombong gara-gara jabatan. Anggota DPR, jangan sombong. Kau jadi anggota DPR karena kau dipilih oleh rakyat. Wali Kota, jangan sombong. Kau jadi wali kota karena dipilih oleh rakyat. 5 tahun saja. 5 tahun. Kalau terpilih lagi 10 tahun, tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Mau sombong Kapolres, jangan sombong, ada batasnya. Apa? Pensiun. Biar kau sepupu dengan Kapolri, pensiun, keluar, tongkat komando kasih orang lain. Jangan sombong. Apalagi yang membuat orang sombong setelah jabatan? Apa? Harta. Jangan sombong gara-gara harta. Ingat Palu, Donggala. Pernah saya diundang ceramah orang Palu, kaya, mentereng dia punya rumah. Sekejap hancur rumahnya. Begitu saya ke sana lagi, hidup di bawah tenda. Jangan sombong. Kalau Allah marah, okelah kau punya harta, kau punya mobil, kau punya jabatan, Allah marah, kasih penyakit. Akhirnya apa? Banyak orang kaya, banyak duitnya, tidak ada bisa dia makan. Dilarang makan nasi. Tabungannya 7 miliar, tapi dilarang makan nasi. Apa enaknya? Dilarang makan nasi, dilarang makan garam, dilarang makan daging, dilarang makan yang asin-asin. Apa saja bisa dia makan? Ubi rebus. Duitnya 7 miliar, hanya bisa makan ubi rebus. Mobilnya 1 miliar, tapi baru 1 jam di atas mobil, stres. Hati-hati, kiri-kiri, mati kita, rep-rep, mati kita. Itu kok disiksa itu. Ayo, jangan sombong gara-gara harta. Dan yang keempat penyebab sombong adalah bertambahnya amal ibadah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah penyebab putusnya persaudaraan. Yang berikutnya, apa pula hebatnya kalau banyak teman? Ustaz, saya banyak teman, tidak ada musuh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Apa hebatnya ketika banyak teman? Satu, banyak teman, murah rezeki. Saya selalu bilang begini, saya tidak banyak duit, tapi banyak teman saya. Teman saya banyak duitnya. Kemana-mana saya di Sulawesi, gratis. Saya ke pasar, ibu. Istri saya itu senang betul kalau saya ke pasar. Kenapa? Saya baru turun dari mobil, sudah ada yang teriak, Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku, aman dan terkendali. Ada yang isi beras, ada bisi ikan. Begitu saya mau bayar, berapa? Nggak usah Ustaz. Nggak enak, masih pagi-pagi Pak Ji. Nggak usah Pak Ustaz. Dalam hatiku, memang itu yang kutunggu. Yang ketiga, banyak teman, gampang selesai masalah. Banyak teman, gampang selesai persoalan. Saya misalnya ke Polres, ngurus perpanjangan izin, baru turun dari mobil sudah dilihat sama Kapolres. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siap komandan. Kenapa Ustaz? Perpanjangan SIM komandan. Kapolres panggil Kasat Lantas. Woi, bantu selesaikan izinnya Ustaz, SIM-nya ini, bantu cepat. Jangan kau minta uangnya Ustaz, berdosa uang Ustaz kau makan. Coba. Gampang selesai. Banyak teman, gampang selesai masalah. Yang ketiga, banyak teman, banyak yang doakan. Seperti ini, banyak teman saya. Ketika saya selesai ceramah, saya minta didoakan. Berapa orang yang mendoakan sehingga Allah mendengarkan doa saya. Yang keempat, banyak teman, insya Allah banyak teman gampang terpilih pilkada. Banyak teman gampang terpilih pilcaleg. Maka bodoh seorang pejabat publik, keliru seorang pejabat publik kalau dia menjadi politisi lalu dia memperbanyak musuh. Banyak teman, banyak persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menjelaskan, innamal mu'minuna ikhwa. Umat Islam itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Ibu-ibu, coba lihat tangan kita. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Iya toh? Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Coba lihat. Kita jalan malam-malam, tahan tuh kakinya. Kaki tahan tuh, langsung mulut berteriak. Waduh, sakitnya. Mata mencari mana yang luka, mulut meniup, tangan mencari dan mengobatinya. Tidak ada orang jalan kakinya, tahan tuh, rasa, siapa suruh kopi jalan kau terus, jalan kau. Begitu mestinya kita di Sumatera Utara. Bapak masyarakat Sumatera Utara, sampaikan kepada orang, jangan kau ganggu Kapoldaku, jangan kau ganggu polisiku, jangan kau ganggu tentaraku, jangan kau ganggu pejabatku, kau ganggu mereka. Kami masyarakat Sumatera Utara kau lawan. Begitu juga sebaliknya, polisi berkata, jangan kau ganggu masyarakat saya, jangan kau ganggu masyarakat Sumatera Utara, kau ganggu mereka, saya tembak kepalamu, saya penjara kau.
Begitu mestinya, satu sakit, yang lain ikut merasakan. Itu yang disebut persaudaraan. Bapak, saudara-saudara sekalian, tidak ada untungnya berpecah belah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umat ini harus bersatu. Terjadi unjuk rasa di negeri jasmania. Apa sebabnya? Terjadi sangka buruk. Kata tangan, mulut, mulai hari ini saya tidak mau menyuap kau. Kenapa? Setengah mati ku suap kau mulut. Kenapa perut kenyang? Dia tidak bekerja, kok dia pikir kenyang? Kata kaki, betul, saya setengah mati melangkah. Kenapa perut kenyang? Dia tidak bekerja. Kata mata, betul semua sampean, saya setengah mati mencari mana yang enak. Kenapa perut kenyang? Akhirnya apa? Rapat darurat. Rapat darurat memutuskan mulai hari ini mogok makan. Akhirnya apa? Tidak mau mengunyah, tidak mau mencari. Hari pertama masih bertahan, hari kedua mulai gelisah, hari ketiga matanya pun tidak bisa dibuka. Akhirnya rapat darurat lagi. Mulai hari ini mogok makan berhenti. Kenapa? Memang perut kenyang, tapi dia tidak kenyang sendiri. Dia hanya kenyang sesaat, setelah itu dia bagi-bagi ke seluruh tubuh sehingga kita bisa bekerja. Maka kalau Provinsi Sumatera Utara ini mau berbahagia, mau damai, maka tidak boleh ada yang kenyang-kenyang sendiri. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pada akhirnya Islam sangat melarang perpecahan. Di akhirat kelak, mereka yang rugi adalah mereka yang memecahkan persaudaraan. Pemilu, pesta demokrasi. Ibu-ibu, pemilu kapan? Berapa tahun sekali, Bu? Berapa kali? Sekali 5 tahun. Kalah tahun ini, maju lagi tahun depan. Tidak ada masalah. Ya, maka ibu-ibu mulai besok kampanyekan. Ayo, persaudaraan kita jaga. Jangan berpecah belah gara-gara pemilu. Kalau Sumatera Utara ribut, siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Apa orang yang ada di Makassar rugi? Tidak. Siapa yang rugi? Orang di sini. Maka ketika ada orang yang mencoba mengganggu kesentraman kita, maka kita harus menjaga dan melawannya rame-rame. Tapi alhamdulillah saya dengar di Sumatera Utara ini tidak akan pernah terjadi keributan gara-gara sara. Alhamdulillah. Ya, ibu bapak, tidak ada untungnya berpecah belah. Percayalah itu. Maka Islam hadir. Agama semua mengajarkan. Tidak Nasrani, Buddha, Konghucu, Islam semua mengajarkan tidak boleh berpecah belah. Oleh karena itu Polda Sumatera Utara mengajak kita datang ke tempat ini. Tujuannya apa? Agar kita melewati pemilu ini dengan tenang. Masih ingat lagunya pemilu, Ibu? Waktu saya kecil saya masih ingat. Ayo kita sama-sama. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengemban ampera yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sebelum saya akhiri banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Sebelum saya akhiri, saya mau tanya, ibu-ibu punya handphone? Punya handphone? Bapak-bapak punya handphone? Handphone itu kalau dipakai terus kenapa, Ibu? Kenapa? Lowbat. Kalau lowbat diapain? Cas. Kalau tidak dicas kenapa? Kalau mati masih bisa dipakai? Tidak. Coba kalau handphone lowbat cas 1 jam full, berarti masih bagus handphonenya. Lowbat cas 1 jam masih lowbat, cas 5 jam masih lowbat, cas sampai pagi masih lowbat. Berarti HP-nya sudah rusak. Alhamdulillah baru saja selesai saya cas Bapak Ibu. 1 jam 10 menit. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba kalau selesai dengar ceramah ini, besok dia tidak lagi melanjutkan sifat-sifat hoax. Besok dia cari musuhnya, dia baik-baikan, dia bersaudara lagi, dia hilangkan perbedaan. Maka itulah yang Allah sanjung dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina isa sukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang baik imannya, selesai dengar dakwah, mereka menjadi lebih baik. Ini semualah kita nanti. Tapi kalau sebaliknya, selesai dengar ceramah, apa dia bilang? Apa itu Ustaz?
ceramah kiri kanan, apa itu, dah enak ceramahnya itu, dah usah lagi kau panggil. Kenapa? 4 dia bahas, saya terus dia kena. Nah ini kalau begini, besok dia tetap menyebarkan hoax, besok dia tetap bermusuhan. Maka inilah yang Allah sindir dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Kau sampaikan ayat Allah, kau ceramai atau tidak, kau nasihati atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman. Bahkan ayat berikutnya Allah jelaskan, mereka lebih hina dari binatang. Tahu binatang ibu? Bapak-bapak tahu binatang? Ibu saya di kampung sampai sekarang masih jual beli kambing. Itu kambing ibu saya kalau ada nakal, dia ganggu temannya, dia panggil penjaganya, hehe, jual itu, jual, mengganggu temannya. Sampai di pasar tidak ada yang beli. Haji tidak laku haji, bawa pulang, potong, kita makan sama-sama. Kambing nakal, jual, tidak laku, potong. Dagingnya bisa jadi sate, kulitnya bisa jadi perhiasan, ekornya jadi sop buntut, kakinya sop kikil, lidahnya sop lidah, pipinya sop pipi, tanduknya perhiasan, semua dipakai. Kambing nakal, jual, tidak laku, potong, kita makan sama-sama. Tapi kalau ada masyarakat Sumatera Utara nakal, suka ganggu, nyebar hoax, pengangguran, busuk kalipaknya, busuk mulutnya, bau keteknya, mau diapa? Jual, siapa mau beli? Ayo, potong. Siapa mau makan? Inilah yang Allah sindir, mereka lebih hina dari binatang. Alhamdulillah, Kapolda Sumatera Utara tidak mau masyarakat Sumatera Utara menjadi hina, maka dikumpullah kita di tempat ini untuk sama-sama mendengarkan tausiah. Alhamdulillah, lebih dari 48 Polres mengundang saya se-Indonesia. Inilah acara saya yang paling ramai. Masya Allah. Takbir. Saya dengar kabar karena Kapoldanya memang suka bersilaturahmi dan mengumpulkan masyarakat. Percayalah, kalau Bapak, saya selalu bilang begini, kalau ada komandan, pejabat yang tidak bisa membuat jabatannya masuk surga, maka itu paling celaka. Coba kalau saya Kapolda, salat subuh di masjid, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, saya tanya, mana Kabid Humas ini? Tidak ada. Oh besok pasti dicerita sama anggota, kau dicari sama Kapolda. Besok belum azan sudah ada di masjid. Coba, kenapa? Jabatan itu mesti ada kekuatan. Maka diajaklah orang untuk masuk ke dalam surga. Insya Allah. Bapak kalau selama menjabat selalu melakukan ini Pak, Bapak cuma bukan dapat bintang di dunia, tapi insya Allah bintang di akhirat. Tidak cukup dengan amin, tapi kita tidak lanjuti. Tapi ini pun biar Kapoldanya mau, kalau masyarakatnya tidak mau, tidak cocok juga. Maka ini bersambut gayun ini, luar biasa. Kenapa ceramah kita enak di sini? Karena kita bersatu. Saya hebat ceramah di sini karena ada yang dengar. Iya. Kenapa ibu-ibu tenang duduk, tenang di sini? Karena ada ibu dengar. Biar saya jago ceramah tapi tidak ada yang dengar. 2 jam saya di sini tata, tidak ada yang dengar. Lewat orang, sudah lama itu sakit Pak Ustaz. Itulah enaknya persaudaraan. Bapak, saudara-saudara sekalian, sebelum kita akhiri, mari kita doakan, kirimkan suratul Fatihah. Kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khasiat dan keutamanya kita ikhlaskan untuk Polda Sumatera Utara dan seluruh jajarannya agar diberikan kekuatan lahir dan batin, kekuatan fisik dan spiritual untuk mengawal pemilu ini dengan sukses damai, sehingga kita mendapat pemimpin yang betul-betul hanya takut kepada Allah dan mencintai rakyatnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.